Sampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Kepada Bapak Saad Murdi dipersilahkan, Pak. Kasih Bu Maulida. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran, pencipta Al-Quran di Al-Sani, yang marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tidak terhingga banyaknya. Dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Bentuk syukur itu adalah kita istiqomah dalam mentadaburi Al-Quran. Itu salah satu bentuk syukur kita kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah dan meningkatkan amal ibadah kita dan meningkatkan tauhid kita. Baiklah, kita pagi ini telah membahas surah Al-An'am secara gramatika di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Rita. Kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat 136 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika zayyana katsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum. Demikianlah berhala-berhala mereka, itu setan-setan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang musyrik membunuh anak mereka untuk membinasakannya dan mengacaukan agama mereka sendiri. Itu penggalan pertama. Walau sa'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Jadi bersamaan dengan kebohongan mereka. Al-An'am ayat 137. Maksudnya, sebagian orang Arab adalah penganut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya Ismail. Kemudian sejumlah pemuka agama mereka mengaburkan pengertian berkurban itu sehingga dapat menanamkan rasa memandang baik membunuh anak-anak mereka dengan alasan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal alasan yang sesungguhnya adalah karena mereka takut miskin dan takut ternoda. Itulah penjelasan ayat 137.
Kemudian dalam surah Al-Nahl ayat 59 dan 58 dan 59 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iza bussira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzib. Wa iza bussira ahaduhuma bil untha. Padahal apabila mereka atau salah seorang dari mereka diberi kabar tentang kelahiran, yaitu anak perempuan, maka zalla wajhuhu muswadda wa hum kadzib. Wajah mereka menjadi hitam atau merah padam dan dia sangat sedih atau sangat marah karena sedih dan malu. Al-Nahl ayat 58. Kemudian dalam ayat 59-nya, ya tawaro minal qaumi min su'i ma bussira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fiturab ala sama yahkumun. Itu dikatakan ya tawaro minal qaumi min su'i ma bussira bih. Dia bersembunyi dari orang banyak karena kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Itu kena malu anaknya perempuan. Ayumsikuhu ala hunni am yasudduhu fiturab. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan atau membenamkannya ke dalam tanah atau dikubur hidup-hidup. Ala sa'ama yahkumun. Ingatlah, alangkah buruk putusan mereka yang mereka tetapkan itu. Maksudnya mereka mengubur anaknya hidup-hidup. Kemudian dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9 Allah berfirman, wa izal ma'udatun su'ilat. Apabila bayi perempuan dikubur hidup-hidup, ditanya itu, wa ayyi zambin utilat, itu karena dosa apa dia dibunuh. Itulah kenapa, bukan mereka karena mereka berdosa dibunuh, tetapi karena mereka orang tuanya tidak sanggup menahan malu karena kelahiran seorang anak perempuan. Itu yang terjadi. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 136 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alu lillahi mimma zara'a minal harsi wal an'ami nasiba wa qalu hadza lillahi bizamihim wa hadza lisurakaina fama kana lisurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila surakaihim sa'ama yahkumun. Itu dikatakan mereka menyediakan sebagian dari sesuatu yang Allah ciptakan, yaitu hasil tanaman dan ternak untuk Allah, sambil mengatakan, mereka mengatakan menurut kesangkaannya, ini untuk Allah, yang ini untuk berhala-berhala kami. Maka bagian yang disediakan untuk berhala-berhala tidak sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang disediakan untuk Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Allah menjelaskan, wa kadzalika antum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian sebagai umat Islam, umat pertengahan. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 108 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha ad'uhum bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Janganlah kamu memaki sesembahan mereka yang sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar, tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan umat yang menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat mereka kembali, lalu Dia
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 108. Dijelaskan juga tentang orang zalim dalam surah Hud ayat 101. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum fama a'nat anhum alihatumul lati yad'una min dunillahi min syai' lamma ja'a amru rabbik wa ma zaduhum ghayra tadbib. Itu kan dikatakan kami tidak menzalimi mereka, tetapi mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. Maka tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka sesembahan yang mereka sembah selain daripada Allah saat siksaan Tuhan datang. Sesembahan itu tidak lain justru akan menambah kebinasaan bagi mereka. Hud ayat 101. Dalam surah Al-Isra ayat 31 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Di situ dia katakan kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar. Dijelaskan pula dalam surah Al-An'am ayat 140, maka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu kira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugilah orang yang membunuh anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mereka mengharamkan rezeki yang dikurniakan Allah kepada mereka semata-mata membuat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Al-An'am 140. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 42 Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Al-Baqarah 42. Dalam Al-An'am ayat 112 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwas sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrupal qawlil ghurura walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Demikianlah sebagaimana kami menjadikan kamu musuh bagimu, kami jadikan bagimu musuh. Kami telah menjadikan pula bagi tiap-tiap nabi musuh yang terdiri dari syaitan dan yang berupa manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain dengan perkataan yang indah sebagai tipuan. Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka tinggalkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan atau bersama kebohongan mereka. Dalam surah Al-An'am ayat 150 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul halumma suhada'akumul ladzina yashhaduna annallaha harrama hadza fa in syahidu fala tashhad ma'ahum wala tattabi ahwa alladzina kafaru bi ayatina walladzina la yu'minuna bil akhirah wa hum bi rabbihim ya'dilun. Katakanlah hai Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberi kesaksian, janganlah kamu ikut pula memberi kesaksian bersama mereka, dan janganlah kau ikuti keinginan orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat dan mempersekutukan Tuhan.
Demikianlah Betul, penjelasan tadabbur dari surah Al-An'am ayat 137. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita peroleh memberikan manfaat bagi kita, menjadikan iman kita ditingkatkan, dan kita selalu bersyukur kepada Allah dan istiqomahkan kita dalam menatadabburi Al-Quran sehingga kita diridhoi, dirahmati dan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian apa yang saya sampaikan ini pasti ada kekurangan dan kekeliruan, untuk itu mohon dimaafkan. Atas kekeliruan itu kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, terima kasih. Kemudian atas kesalahan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.